افتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد، alhamdulillah, segala pujian yang tertentu bagi Allah Ta'ala atas kurniaan anugerah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, dan anugerah yang besar adalah iman dan Islam, dan di antaranya adalah kita bersama dengan ulama kita, Sayyidina Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, hafizahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum al-hadirin jami'an. Dan selamat datang ahlan wa sahlan ala Sayyidina Habib ala hadal mahal wa hadal makan, masyaallah. Dan terima kasih kepada juga Majlis Muwasalah dan mewakili Majlis Muwasalah dan Tradisi Al-Baqah. Jazakumullah khairan ala al-hudur daripada muslimin dan muslimat dan muhibbin. Dan insyaAllah kita akan sambung asal pengajian kitab, pembacaan kitab Al-Zakhirah Al-Musharrafah karangan Sayyidina Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala. Dan sekarang ini, untuk mungkin yang selalu dah dalam pengajian ini, kami sekarang ini dah sampai kepada majlis yang ke-11, dan ianya di dalam bab doa ba'da solat, selepas pengajian, selepas mengenai perbahasan doa kunut. InsyaAllah Sayyidina Habib Jindan akan teruskan pengajian ini. Sebelum itu, mungkin boleh dirapatkan ke depan, diisi kat sini, satu kat sini. Boleh ke depan, mungkin ada yang hadir. Jazakumullah khairah. InsyaAllah kita dapatkan manfaat ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Ahlan wa sahlan ila Sayyidina Habib Jindan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dikumpulkan oleh Allah taala di waktu yang mulia, di saat yang mulia, di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Ini adalah hari Jumat pertama di bulan Rabi'ul Al-Anwar, bulan Rabi'ul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat adalah mulia, tapi khusus Jumat kali ini terlebih mulianya dikarenakan ini adalah hari kelahirannya atau bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jumat pertama di bulan yang mulia ini. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apabila dikumandangkan ajakan salat, panggilan salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat Jumat itu sudah kita lakukan. Fa idza qudiyatus shalah, apabila salat telah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah taala. Dan ini majelis kita laksanakan setelah kita selesai menunaikan salat Jumat.
Dan juga di majelis ini kita mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama salaf terdahulu kalau lepas dari sholat Jumat sebelum pulang ke rumah mereka ada beli sesuatu lah, apapun itu mereka beli. Bilang kenapa? Barokah. Mau itu buah, makanan atau apapun mereka beli, pulang dari Jumat dia bawa ke rumah, bawa pulang sesuatu. Dia bilang barakah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala mengatakan idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari anugerah Allah. Cari anugerah Allah, baik itu walaupun itu hal-hal duniawi. Terlebih-lebih kita mencari anugerah Allah Ta'ala dalam perihal akhirat, di dalam halagah ilm, di tradisi halagah yang mulia ini kita berkumpul mencari pahala yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudur majlis ilmin khairun min salati alfi rak'ah wa min iyadati alfi marid wa min huduri alfi jenazah. Hadir di satu majelis ilmu pahalanya lebih baik dari pahala salat sunnah 1000 rakaat, ditambah pahala menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan itu semua, kita duduk di sini sesaat kita duduk, 1 jam kita duduk atau kurang, itu pahalanya lebih baik daripada itu semuanya. Alhamdulillah. Dan juga di hari Jumat itu ada satu saatul ijabah, saat dikabulkannya doa. Ada ulama yang mengatakan kalau itu saat tersebut terletak sebelum sholat Jumat lepas azan. Ada yang mengatakan antara khutbah pertama dan kedua. Ada yang mengatakan antara khutbah kedua dan sholat. Ada yang mengatakan sehabis sholat. Tapi Sayyidatuna Fatimah Zahra dan juga diikuti oleh puluhan dari sahabat Rasulullah, mereka itu memilih waktu asar, setelah asar di hari Jumat, mengkhususkannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti waktu kita yang sekarang ini di asar, sore hari, petang hari di hari Jumat. Dan juga Rasulullah menyatakan dalam hadis aktsiru minas shalah alayya, perbanyak salawat kepadaku fi lailatul gharra wal yaumil azhar, di malam yang terang benderang, malam agung, malam mulia, dan juga di hari yang agung, hari yang mulia, malam Jumat dan di hari Jumat perbanyak salawat. Dalam hadis man shalla alayya ba'da al-'asr yaumil jum'ah 80 marrah ghufirat lahu dzunub 80 sanah. Yang bersolat kepadaku setelah asar di hari Jumat sebanyak 80 kali, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan selama 80 tahun. Dalam riwayat kalau dia membaca sirah salawat, Allahumma salli ala Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa Allahumma salli ala Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yang membacanya 80 kali sehabis asar di hari Jumat, antara asar dan maghrib seperti saat ini, maka diampunkan dosa-dosa kecil 80 tahun, ditulis ibadat 80 tahun, diangkat derajat 80 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala lipat gandakan pahala kita. Wa mu'min dengan ilmu dia, dengan ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, dia mendapatkan pahala lebih banyak. Makanya ilmu tersebut, dengan berkat ilmu, seseorang mengetahui kapan keuntungan besar dari Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis Rasulullah bersabda, ala wa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'aradu laha. Sesungguhnya ada hari-hari tertentu, Allah Ta'ala jadikan di hari-hari tersebut ada momen, ada waktu-waktu tertentu, timing tertentu, di mana di masa itu Allah Ta'ala jadikan anugerahnya berlimpah luas. Macam dunia aja di pasar ada diskon, big sale. Begitu juga ada hari-hari tertentu di mana anugerah Allah Ta'ala, pengampunan, pelipat gandaan itu lebih spesial lagi. Dalam satu pekan ada namanya hari Jumat. Dalam setiap malam itu pun juga ada akhirul lail, sebelum subuh. Kemudian juga di dalam Al-Quran pun juga wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, bertasbih kepada Allah Ta'ala sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman wal asri, asar. Kemudian juga
wadduha wal laili idza saja, dan juga wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Masya Allah, ada waktu-waktu tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nasyiatal laili kan asyaddu wad'au wa aqwamu gila. Subhanallah. Nah, begitu juga ada anugerah Allah taala yang berlimpah luas di waktu-waktu tertentu. Termasuk ini waktunya kita sekarang ini. Juga selepas melakukan atau ketika akan melakukan amalan-amalan tertentu. Contohnya di dalam hadis disebutkan doa bainal azan wal iqamah la yurad. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak tertolak, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara azan dan iqamah, doa antara azan dan iqamah dikabulkan oleh Allah taala. Dan juga mukmin ketika dia ambil air wudu, kemudian selepas wudu dia sholat 2 rakaat, setelah itu dia doa kepada Allah taala, doanya dikabulkan oleh Allah taala. Di antara saat-saat dikabulkannya doa adalah ketika seseorang itu ketika turun hujan dikabulkan doa. Subhanallah, sebab itu rahmat dari Allah taala. Yang kedua itu ketika seseorang berbaris di barisan jihad, berhadapan dengan musuh dia dalam jihad yang dibenarkan dalam syariat, maka saat itu doa dikabulkan oleh Allah taala. Dan yang ketiga dikabulkan doa adalah indah sholat, ketika akan melaksanakan sholat. Ketika akan melaksanakan sholat, berdiri untuk sholat, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat ditentukan oleh Allah taala waktunya. Sehingga ulama mengatakan bahwasanya Allah tidak memilihkan masa untuk sholat, melainkan pasti dipilihkan di masa yang paling afdal, di masa yang paling mulia. Sehingga waktu sholat itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan melalui malaikat Jibril, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipilihkan sholat itu di waktu yang termulia, yang sangat mulia, yang paling afdal. Makanya itu saat tersebut adalah saat yang tidak diragukan saat dikabulkannya doa. Waktu masuk waktu zuhur, ketika masuk waktu zuhur, Nabi sholat sunnah qabliyah. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, innaha sa'ah tuftahu fiha abwabus sama. Ini adalah saat di mana pintu langit dibuka oleh Allah. Saat zawal, waktu zuhur. Ini waktu pintu langit dibuka oleh Allah. Fa ahbabtu an yurfa'a li fiha amalun salih. Maka saya ingin agar ada amal saleh yang saya naikkan kepada Allah melalui pintu langit tersebut yang sedang terbuka saat ini. Subhanallah. Kemudian juga seperti waktu-waktu sholat semuanya, subuh, zuhur, asr, maghrib, dan isya. Sehingga Allah Ta'ala jadikan tuh sholat isinya zikir. Aqimus sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk berzikir kepadaku. Idza nudiya lis sholah, ketika dipanggil ajakan sholat, dikumandangkan ajakan sholat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegera menuju apa? Sholat, menuju zikir. Lalu kita diajak, dipanggil menuju sholat, bersegeralah menuju zikir. Subhanallah. Kenapa? Ya sebab zikir itu adalah intisari daripada sholat. Intisari dari sholat. Sholat tanpa zikir berarti ada sesuatu yang salah. Makanya di dalam sholat tidak ada diam. Tidak ada diam di dalam sholat. Orang yang sholat itu tidak ada diamnya. Sholat itu isinya adalah doa, zikir kepada Allah Ta'ala, tilawatul Quran. Tidak ada diam di dalam sholat. Kecuali ada dalam ulama fikih itu, ulama bilang saktatus sholat. Diam di dalam sholat, diam sesaat, itu hanya ada 4. Kapan? Antara takbiratul ihram dengan doa istiftah. Allahu Akbar, diam sekejap, baru baca doa istiftah. Antara doa istiftah dengan apa namanya? Dengan ta'awudz. Begitu. Kemudian setelah itu
dengan suratul Fatihah. Terus antara Fatihah selesai antara Fatihah dengan surat, Kemudian setelah itu selesai daripada surat sebelum ruku', dia diam sesaat baru dia ruku'. Ya, antara takbiratul ihram dengan istiftah, antara istiftah dengan ta'awudz, antara ta'awudz dengan Fatihah. Ya, antara Fatihah dengan surat begitu. Ta'awudz dengan Fatihah langsung dibaca. Dan itu ta'awudz hanya disunnahkan di rakaat pertama. Sebagian ulama bilang di setiap rakaat pun disunahkan ta'awudz, tetapi secara sirran, perlahan-lahan tanpa mengangkat suara. Dan juga tuh yang keempat adalah antara surat sebelum rukuk, dia diam sesaat, kemudian baru mulai rukuk. Masya Allah. Sisanya itu tidak ada diam antara zikir ataupun doa ataupun tilawah atau mendengarkan bacaan imam. Semuanya itu sholat itu adalah disebutkan, dinamakan sholat adalah zikir. Dan juga sebelum sholat ada zikir juga. Dalam sholat zikir. Ada zikir ketika ruku', zikir ketika i'tidal, zikir ketika sujud, zikir duduk antara dua sujud. Kemudian juga ada zikir dan doa yang dibaca ketika tasyahud. Ada. Setelah sholat disuruh zikir lagi, disuruh doa lagi. Sholat lughatan ad-du'a. Sholat artinya adalah doa dari segi bahasa. Dari segi syar'an, aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Adalah kumpulan kata-kata, ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu sholat. Nah, setelah sholat pun juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara doa sholat itu adalah membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia membaca Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilna daras salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu disebutkan di dalam hadis sahih hadza. Ayyu du'a asma', doa apa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala? Nabi ditanya. Yang paling didengar, doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala, Nabi bilang jawful lail al-akhir, di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir. Yang wadubur as-salawat al-maktubat, dan selepas salat fardu. Selepas salat fardu itu didengar betul doa oleh Allah Ta'ala, diperhatikan dan dijawab dan diijabah. Dan zikir sehabis salat itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ibn Abbas meriwayatkan kuntu a'rif indudha salati Rasulillah bit takbir. Kunna, bahkan dalam itu Ibn Abbas bilang kita mengetahui selesainya salatnya Rasulullah, ketahuan itu dengan suara zikir yang terdengar. Jadi ketika mereka ada di luar masjid, mereka tahu Rasulullah sudah selesai sholat dari apa? Kedengaran suara orang berzikir, suaranya terdengar sampai keluar. Subhanallah, terdengar suara zikir mereka itu sampai keluar. Artinya raf'as shawt berzikir, mengangkat suara dengan zikir selesai sholat 5 waktu itu ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau ada orang cakap bilang mengangkat suara dengan zikir itu tidak ada. Nah terus kita doa ini siapa yang ngajarkan kita kalau tak ada suaranya? Siapa yang ngajarkan doa ini? Sahabat bagaimana mendengar pakai telepati? Dari mana mereka dengar itu semuanya? Karena mereka dengar dari Rasulullah. Ibn Abbas bilang kita di luar masjid, kita mendengar, kita mengetahui suara selesainya sholatnya Rasulullah, terdengar suara orang-orang yang berzikir. Sahabat sholat 5 waktu. Ibn Abbas bilang kuntu alam idzan syarafu bidzalik idza sami'tu.
Aku mengetahui kalau sholatnya udah selesai ketika terdengar suara mereka. Begitu dekat ke masjid terdengar suara mereka, berarti sudah selesai, lambat kita, terlambat. Itu Ibn Abbas mendengar demikian. Itu Rasulullah ketika selesai dari sholatnya beristighfar 3 kali. Hadza fi Sahih Muslim. Beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus Rasul berucap, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain tuh fil Bukhari ya Muslim, Rasul ketika selesai salat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagai tambahan terus membaca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima man'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad itu ketika salam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, la lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana al hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Terdengar suaranya Rasulullah demikian. Masya Allah. Rasulullah SAW tuh sering kali selalu membaca ini zikir-zikir ini sehabis sholat, terutama tuh sehabis sholat subuh dan sehabis sholat isya. Sehabis sholat subuh, sehabis sholat maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu biasa dibaca 10 kali. Dianjurkan sehabis maghrib dan sehabis subuh, sehabis salam maghrib dan salam subuh. Adapun di dalam sholat-sholat yang lain ada banyak zikir juga yang diriwayatkan, tetapi yang paling simpel, yang paling mudah ini tadi yang disampaikan di Dzakhir al-Musyarrafah, Allahumma antas salam wa minkas salam, ilaika ya'udus salam, ya Allah engkau adalah salam, darimu salam, dan kepadamu kembali ucapan salam, maka berikan kepada kami ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu, Darussalam. Darussalam. Adkhilna birahmatik Darussalam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna birahmatik Darussalam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah akbalat. Ini Khadijah datang. Wa agriha minallahi salam wa minni. Kalau dia datang, sampaikan salam dari Allah dan dari saya, kata malaikat Jibril. Salamnya dari Allah, tapi malaikat Jibril dia tompang salam. Loh kenapa? Ya sebab Allah beri salam, ya saya juga maulah. Saya mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi salam kepada orang yang disalami oleh Allah, dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Terus setelah itu sampaikan, Allah menyampaikan salam untuk Khadijah. Maka ketika datang Khadijah, Nabi bilang, ya Khadijah, ada Jibril, ini malaikat Jibril, dia menyampaikan salam dari Allah dan darinya. Apa jawab Siti Khadijah? Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Siti Khadijah. Masya Allah, wanita yang cerdas, dengan jawaban yang istimewa, yang indah. Terlihat di sini nampak keilmuan, kecerdasan dan keagungan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian bilang, ya Rasulullah, ada terjadi demonstrasi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, demonstrasi, bukan cuma zaman sekarang aja. Alhamdulillah Singapura senanglah tak ada demo. Kita di Indo terkadang ada demonstrasi, bikin susah. Ada sahabat berdemonstrasi di hadapan Rasulullah, protes. Tapi demonstrasinya mereka bukan karena kursi, bukan karena tahta, bukan karena uang, bukan karena harta. Mereka demonstrasi, ya Rasulullah, kenapa? Ini datang sekelompok orang. Bilang, zahaba ahlud dusur bidarajatil ula wan na'imil mugim. Kebaikan semuanya diambil oleh orang-orang yang hartawan.
Nah, jadi ada kecemburuan di sini, apa namanya, kecemburuan sosial, kecemburuan dalam bidang ekonomi. Dia kok lebih kaya. Nah, ini sahabat mereka protesnya itu karena ada ketidaksamarataan. Nah, tapi bukan masalah ekonomi yang mereka ributkan. Mereka bilang mereka orang-orang hartawan, mereka mengambil pahala, untung dunia, untung akhirat. Pahala semua diborong habis pada mereka. Kenapa? Mereka jawab, yusallun kama nusalli. Mereka sembahyang macam kita sembahyang, puasa macam kita puasa. Tapi mereka punya harta berlebih, mereka infakkan di jalan Allah, mereka umrah, mereka jihad, mereka sedekah dengan harta tersebut. Dan kita tak punya harta. Kita tak marah mereka lebih banyak hartanya, tetapi kita tak boleh dapat pahala. Itu yang bikin kita sedih. Maka Rasul mengajarkan, ala wa'allimukum syai'an, maukah saya ajarkan kalian sehingga kalian bisa mengalahkan mereka orang-orang tersebut. Kalian bisa lebih dari mereka dan melebihi orang-orang yang dahulu dan yang akan datang dengan amalan tersebut. Dan tidak ada yang lebih afdal dalam mendapatkan pahala daripada kalian, kecuali kalau mereka melakukan hal yang sama seperti kalian. Bilang, ajarkan kami ya Rasulullah. Ada tipsnya. Nabi bilang gini, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar setiap selesai sembahyang, setiap selesai sholat 33 kali. Setiap selesai sholat 33 kali baca itu semua. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu niscaya kalian akan mengalahkan semua orang-orang yang beramal berinfak, yang terdahulu ataupun yang akan datang, kecuali kalau mereka melakukan hal yang sama seperti kalian. Terus Nabi dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, bukankah, kenapa kalian marah cemburu? Bukankah dalam ucapan subhanallah itu sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah, bantu orang sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, menolong orang membawa barang mereka sedekah. Baik, akhirnya mereka semua melakukan itu semuanya. Tiba-tiba minggu berikutnya datang lagi, ya Rasulullah, rupanya rahasia ini bocor, terdengar oleh orang-orang kaya, mereka pun juga melakukan hal yang sama kita lakukan. Nah, bilang, ya kalau sudah begitu, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu anugerahnya Allah, Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Subhanallah. Hakadha. Itu disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim. Ka'ab bin Ujrah menyebutkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada mu'aqqibat la yakhib qailuhunna aw fa'iluhunna dubra kulli shalah maktubah. Ada hal-hal yang kalau dia baca itu tidak akan kecewa, tidak akan menyesal, tidak akan sial orang yang membacanya dan mengerjakannya setiap selesai sholat 5 waktu. 33 kali bertasbih, 33 kali bertahmid, 34 kali bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, 33, Allahu Akbar 34 kali. Nah, itu disebutkan barang siapa yang bertasbih. Ini fi Sahih Muslim juga. Man sabbahallah fi duburi kulli shalah 33. Barang siapa yang bertasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, selesai sholat 5 waktu ya. Bertakbir 33 kali. Kemudian itu totalnya 99. Dan dia sempurnakan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, yang melakukan itu semua sehabis sholat 5 waktu, kenapa? Nabi cakap ghufirat khotoyah wa in kanat mithla zabadil bahr, diampunkan semua dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak busa yang ada di lautan. Diampunkan semua dosa-dosanya. Subhanallah. So simple. Demikian mudah. Kita kalau punya dosa dengan manusia sulit. Memang kalau udah urusan sama manusia sulit, susah. Bikin salah sama orang, waduh, minta maafnya itu nggak cukup telepon sekali, 2 kali. Mungkin kita telepon pun juga ditutup telepon kita. Kita datang, mungkin dia berpaling, dia menjauh. Kita mengambil hatinya itu, kalau sudah merajuk, susah. Kalau sudah merajuk. Walaupun itu keluarga, ya istri kah, atau suami kah, atau anak kah, kalau sudah merajuk susah. Tapi itu kalau kita buat salah, kalau buat salah kepada manusia rumit.
Tapi kalau kita ada bikin salah kepada Allah Ta'ala, walaupun kesalahanmu sebanyak buih di lautan, selesai, sudah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ini yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga di dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain di Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, wa Nasa'i. Itu di Abi Isa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Abi Dawud. An Abdullah bin Amr, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. An Nabi sallallahu alaihi wasallam khaslatan au khallatan la yuhafiz alaihima 'abdun muslim illa dakhala al-jannah. Ada dua perkara yang mana tidaklah dua perkara ini dijaga betul-betul, dirutinkan selalu oleh seorang hamba muslim, melainkan pasti masuk surga. Apa dua perkara tersebut? Susahkah? Nabi bilang huma yasir. Dua hal ini mudah, simple. Wa ma ya'mal bihima galil. Dia mudah, simple, tapi yang mengamalkannya sedikit. Apa amalan tersebut? Yusabbihullah ta'ala dubar kulli shalah 10, yahmad 10, yakabbir 10. Bertasbih kepada Allah Ta'ala sehabis salat 10 kali. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Oke. Fadzalika 50 wa 100 bil lisan wa 1500 fil mizan. Itu walaupun itu simple, itu di lisan ditulisnya itu bagaikan 50 dan 150, tetapi di timbangan bagaikan 1500, bagaikan 1500. Kemudian setelah itu yukabbir arba'an wa 30 idza akhadha madja'ah, saat dia akan tidur dia berucap Allahu Akbar 34 kali. Kemudian mengucap Alhamdulillah saat mau tidur 33 kali. Mengucap Subhanallah 33 kali. Nah itu saat diucapkan itu 100 kali dengan lisan, tetapi ditulis 1000 di timbangannya Allah. Itu dikatakan oleh Abdullah bin Amr, laqad ra'aitu Rasulullah yaq'uduha ya'qiduha biyadihi. Aku melihat Rasulullah menghitung dengan jarinya. Menghitung dengan dihitung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bilang tak boleh itu menghitung-hitung tasbih, itu bid'ah. Nabi menghitung-hitung dengan jarinya. Sahabat pun juga dulu menggunakan alat bantu hitung dengan biji kurma ataupun bebatuan. Jadi sekarang kalau kita pakai tasbih ya nggak apa-apa. Haram. Siapa yang bilang haram? Siapa yang bilang haram? Kita pakai apa ini namanya nih? Mic. Tak haram. Ekon tak ada di zaman Nabi. Tak haram. Lampu tak haram. Oh, yang dipakai buat ibadat. Nah itu kalau tidak ada di zaman Nabi itu haram hukumnya. Oke, kita sekarang sedang apa? Sedang ibadat. Ilmu agama Rasulullah. Kita sampaikan ini lewat apa ini namanya? Ada kamera di sini. Mungkin masuk media sosial. Kemudian juga ada mikrofon. Lampu dipakai dinyalakan. Ekon dinyalakan. Kipas dinyalakan. Kenapa kita nggak boleh melakukan itu semuanya? Oh, tasbih bid'ah. Tapi kalau ini semua tidak bid'ah. Kita kalau pergi haji naik apa? Naik pesawat terbang atau berenang? Zaman Nabi tidak ada pesawat terbang. Pesawat yang digunakan untuk pergi haji ibadat bukan? Untuk ibadat juga dipakai. Dari Mekah ke Madinah mau jalan kaki atau mau naik tren atau bus atau pesawat, suruh naik keledai. Suruh naik keledai, suruh naik unta, suruh naik kuda. Inilah apa namanya, ketika belajar bukan dari sumbernya, menghasilkan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit kafir. Waliyadzubillah. Bin Bayyah bilang, Syekh Abdullah bin Bayyah mau tahu ciri teroris,
teroris yang disebut teroris, ya, mau tahu cirinya? Kenali ciri teroris sejak awal, sejak dini. Bagaimana mengetahuinya? Adalah at-takfir muqaddimatu tafjir. Tindakan takfiri, mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan, ini adalah cikal bakal terorisme. Terorisme berawal dari sini. Pertama dia bid'ahkan, kemudian dia syirikkan, kemudian dia kafirkan, terus dibilang darahnya halal, hartanya halal boleh diambil. Semua berawal dari sini. Cari semua orang-orang yang melakukan tindakan terorisme, akidahnya pasti macam ini. Pasti macam ini. Waliyadzubillah min dzalik. Hakadha. Adapun muslim mukmin, Nabi Muhammad ngelihat orang-orang musyrikin, orang-orang kafir memerangi dia, Nabi Muhammad tidak mencaci, tidak memaki, tidak melaknat, tidak mengutuk. Ini dalam keadaan perang. Bahkan Nabi angkat tangannya doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahui. Alhasil ini Abdullah bin Amr cakap, dia bilang, saya lihat Rasulullah menghitung itu dengan jarinya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kaif huma yasir wa man ya'mal bihi ma galil. Ya Rasulullah, apa maksudmu? Ini amalan mudah, tapi yang mengamalkan sedikit. Gal ya'ti ahadakum asy-syaitanu fi manamih. Fayunawwimuhu qabla an yagulah. Wa ya'tihi fi salatihi fayudzakiruhu hajah qabla an yagulaha. Dia tanya, ya Rasulullah, ini mah zikir 10 kali habis sholat, zikir sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Engkau bilang ini mudah, tetapi yang mengamalkan sedikit. Kenapa padahal ini simpel? Nabi bilang, nah, datang syaitan datang kepada salah seorang kalian, sebelum dia sempat membaca itu zikir waktu mau tidur, dia sudah keburu tidur. Bilang, ya, lihat, tonton TV dulu, tonton YouTube dulu, tonton dulu. Dia tertidur, ya udah tak zikir tak apa. Ditutup harinya dengan tontonan entah wajah siapa yang dia lihat. Begitu juga yang sahabi sholat harusnya dia mau baca itu zikir yang simpel, yang mudah, tapi diingatkan, oh saya harus ini, kena pergi ini, kena lakukan ini, dia tinggal itu semuanya. Diingatkan oleh syaitan itu semua. Hakadha. Alhasil ini amalan dan ajaran Rasulullah SAW yang perlu kita lakukan. Syekh Al-Habib Umar bilang ada beberapa hal yang jangan kita tinggal. Tasbihat sehabis salat 5 waktu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 atau 34, ditutup dengan la ilaha illallah tadi. Kemudian juga tasbihat sebelum tidur. Sebelum kita tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Syekhina Al-Habib Zain bin Sumaid mengatakan, beliau cakap, kalau perlu seharusnya kamu baca ini sambil duduk menghadap kiblat. Kamu sudah di kasur, sambil duduk menghadap kiblat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Selesaikan itu. Duduk sambil menghadap kiblat. Kemudian baru berbaring. Jangan sampai ketiduran. Kemudian juga di antara yang perlu dibaca adalah sehabis azan subuh, sebelum iqamah, sehabis azan subuh, sebelum iqamah, dia mungkin salat ba'diyah, qabliyah subuh dan lain sebagainya. Jangan lupa baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini adalah tasbihnya malaikat, juga bagus untuk dibaca sebanyak 100 kali. Dan juga la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sehabis zuhur itu dia baca 100 kali. Itu seandainya dari semua zikir dia memprioritaskan zikir ini, maka Masya Allah dia menang banyak, dia untung banyak, mendapatkan faedah dan manfaat yang teramat besar. Alhasil fadilah zikir itu demikian banyak. Kemudian di antara doa sehabis sholat tersebut adalah membaca Allahumma inni ala dzikrik wa syukrika husni ibadatik. Ini hadis Nabi bilang, cakap kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz inni uhibbuk, Mu'adz aku cinta padamu.
maka jangan kamu tinggal untuk membaca setiap habis sholat. Kamu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis, kita meriwayatkan hadis ini dari guru kita, dan guru kita pun juga cakap, saya cinta kepada kamu. Kemudian guru dia bilang, saya dengar dari guru saya pun juga bilang, saya cinta sama kamu. Gurunya bilang kepada gurunya, saya cinta, sampai terus ucapan Nabi cakap kepada Sayyidina Mu'adz, Mu'adz, aku cinta kepadamu, jangan kamu tinggal tiap habis salat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ini hadis musalsal bil mahabbah. Wa ana uhadditsukum bihadzal hadits kama haddatsana Syekhana Al-Habib Umar wa kama haddatsana Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur, fala tad'ana an tagradu bi kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur dan beribadat dengan betul, dengan baik kepadamu. Kemudian membaca ayat kursi. Ayat kursi dia baca itu, barang siapa yang baca ayat kursi sehabis salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi tiap habis salat 5 waktu, antara dia dengan surga hanya kematian saja. Enggak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali kematian. Ya, kemudian baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 atau 34. Adapun ditutup terakhir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sampai di sini ayat kursi dianjurkan dibaca sehabis salat 5 waktu. Dan juga ketika masuk rumah dan keluar rumah. Ketika masuk rumah dan keluar rumah baca ayat kursi. Begitu juga ketika mau tidur, dia baca ayat kursi, jangan ditinggal. Nah, ini manfaatnya besar, yaitu barang siapa yang masuk rumah dia baca ayat kursi, maka Allah Ta'ala jadikan di rumah tersebut keharmonisan, harmonis, penuh kasih sayang, penuh cinta, masuk ke dalam hati seluruh penghuni rumah, suami, istri, anak-anak. Di situ membuat mereka makin rukun, makin baik kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini, silahkan, fadhlu. Sekiranya ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau sekiranya muslimat ada yang ingin tanya mengenai kertas, dipersilakan. Alhamdulillahilladzi ja'ala habban furatan birahmatihi wa lam yaj'alha milhan wajajan bi dzunubina. Masya Allah. Ini salat isinya zikir. Selesai salat suruh zikir lagi. Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana keadaan Rasulullah, kaif hal Rasulullah? Itu dijawab oleh Siti Aisyah waktu sahabat bilang, sif lana Rasulullah, sifatkan kepada kami keseharian Rasulullah. Maka dijawab oleh Siti Aisyah, kana yadhkurullaha ta'ala fi kulli ahyani atau ala kulli ahyani. Itu Rasulullah sifatnya selalu zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Masuk rumah zikir, keluar rumah zikir, pakai baju zikir, lepas baju zikir, masuk toilet zikir, keluar toilet zikir, berwudu zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, terbangun di tengah malam zikir, mau makan zikir, selesai makan zikir, dengar azan zikir, selesai azan zikir, mau sholat zikir, dalam sholat zikir, selesai sholat zikir. Sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannah itu Allah Ta'ala ilhamkan zikir kepada mereka seperti Allah Ta'ala ilhamkan nafas kepada kita. Jadi sudah otomatis, autopilot. Udah sama kita ini bernafas, kita bergerak, ya kita sengaja menggerakkan tangan kita, menengok, menggerakkan kepala kita. Tapi kalau nafas, itu sudah otomatis. Begitu kita bernafas. Subhanallah. Nah, Allah Ta'ala ilhamkan kepada penghuni surga itu zikir untuk mereka. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki yang banyak zikir, orang perempuan yang banyak berzikir, Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Maghfiratan wa ajran 'azima. Ampunan dan pahala yang teramat besar. Amalan yang simple tapi mudah dan ampuh adalah zikir. Kita sholat perlu tenaga, sholat perlu tenaga. Baca Al-Quran pun juga ya 1 jam 2 jam, lepas itu mata kita sudah payah.
Puasa ya kelaparan. Hadir majelis ya kadang kena jam, macet. Sedekah keluar uang. Haji, masya Allah, di sini tunggunya berapa lama? Di sini. Tapi amalan yang paling simpel, paling mudah tapi pahalanya besar, zikir. Zikir itu free, bebas. Subhanallah, zikir. Tapi zikir dengan adab. Oh, tapi saya lagi santai, tak ada wudu, tak ada apa, boleh berzikir. Boleh berzikir. Apalagi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW lebih santai lagi. Dan kalau kita baca Quran harus punya wudu, memegang Quran. Tapi kalau zikir walaupun tanpa wudu, kita berzikir boleh. Walaupun lebih afdal kalau kita punya wudu, menghadap kiblat dengan baju yang bersih, lebih afdal lagi. Kemudian juga ma'amil ibnu Adam amalan anja lahu min azabillah min zikrillah. Tidaklah anak Adam mengamalkan suatu amalan yang lebih ampuh di dalam menyelamatkan dia dari siksa Allah melebihi amalan berupa zikir kepada Allah. Nah, Nabi ditanya, orang jihad yang paling afdal yang mana? Nabi jawab, yang paling banyak zikirnya. Orang haji yang paling afdal, yang paling banyak zikirnya. Orang puasa yang paling afdal, yang paling banyak zikirnya. Sayyidina Abu Bakar dengar begitu, kalau begitu orang yang berzikir memborong kebaikan dunia dan akhirat, kata Abu Bakar kepada Umar. Nabi dengar begitu, Nabi cakap, ajal, tentu saja orang yang banyak zikir, dia telah meraih kebaikan dunia dan akhirat. Semua dia borong habis, diambil. Zikir kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu orang yang masuk surga menyesal. Loh, salah kali. Orang masuk neraka menyesal. Neraka menyesal udah pasti. Enggak. Masuk surga menyesal. Lu bagaimana cerita masuk surga menyesal? Ya, itu ahlul jannah la yatahassarun fil jannah illa ala sa'atin marat 'alaihim fid dunya la yadhkurullah ta'ala fiha. Orang masuk surga menyesalnya mereka itu adalah mereka menyesal karena berlalu 1 saat 1 jam di dunia tanpa berzikir kepada Allah. Itu penyesalan mereka. Padahal saya santai, kalau saya zikir surga saya bisa lebih tinggi lagi, pahala saya lebih besar lagi, yang saya dapat lebih banyak lagi. Tapi saya lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Salawat kepada Nabi itu juga zikir. Salam. Wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur fil kitab Ismail, wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur fil kitab Maryam. Itu juga zikir. Apalagi kepada Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ada pertanyaan? Sudah, oke. Kalau mungkin afdalnya adalah selepas sembahyang solat itu zikirnya panjang seperti apa yang waris daripada Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang itu ada yang mungkin selepas ataupun selepas sembahyang dia perlu ke kantor masing-masing ataupun ada kerja yang lain. Jadi selepas sembahyang itu ada tak mungkin yang antara adabnya zikir yang seringkas-ringkasnya, kemudian ketika jalan pergi kantor ataupun apa dia punya syughul, selepas itu dia sambung zikirnya ataupun dia boleh terus bangun sambil jalan itu dia baca zikir. Subhanallah. Senantiasa malaikat itu beristighfar untuk orang yang sholat, yang sembahyang itu selagi dia duduk di musolanya, malaikat beristighfar, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Allah ampunkan dia, rahmati dia. Sampai kapan? Selama wudunya masih belum batal ataupun dia sudah berdiri bangun. Kalau udah berdiri bangun, ya malaikat stop, berarti udah selesai. Sebenarnya istimewanya amalan yang diajarkan Nabi Muhammad semuanya simpel. Semuanya simpel. Tapi kadang kita yang suka manjang-manjangkan. Tetapi Nabi semuanya simpel. Nabi mengajarkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, berapa detik itu? 3 kali. Allahumma anta salam, minka salam, alaika ya'udu salam, fahina rabbana bisalam, wa adkhilna daraka darus salam, tabarakta ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Itu pun juga bukan dari satu hadis, kita ambil dari hadis-hadis ini digabungkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dalam riwayat wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu juga simple. Kemudian juga doa. Nabi doanya mengajarkan Sayyidina Mu'adz, apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca ayat kursi. Baca ayat kursi berapa menit? 5 menit? 3 menit? 2 menit? Baca ayat kursi satu nafas, maksimum 2 atau 3 nafas. Baca ayat kursi. Tidak makan waktu banyak. Hanya beberapa detik saja. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34. Oke lah, ini mungkin 1 jam mungkin kena buat. Tapi tidak. Simple. Yang simple pun saya tak mampu. Tadi ada hadis yang simple dari Abdullah bin Amr, 10. Kita boleh baca itu. Subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Simple. Kemudian juga doa. Tahu doa apa yang paling simple? Ini mumpung sahabat sholat doa dikabulkan, doalah sesuatu. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu abah saya bilang ini doa sapu jagat. Semua dia sapu, semua diambil. Ya Allah berikan kami di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Wa qina adzabannar. Selamat dari surga. Kebaikan apa yang luput dari doa ini? Mau doa untuk anak, istri, keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mau doa buat agar istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ada lagi doa ratab li ahli bait, doa yang nikmat-nikmat semuanya. Ada 3 doa. Imam Ahmad bin Hasan ini katanya ini doa selalu dibaca oleh para ahli bait. Apa doa tersebut? Allahumma inni as'aluka shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Allahumma inni as'aluka shihhatan fi taqwa. Allah, aku meminta kepadamu sehat dalam takwa. Sehat dipakai sehatnya untuk takwa, jangan dipakai buat maksiat. Utul umur fi husni amal, panjang umur dalam amalan yang baik. 2. Yang ketiga, rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rizki yang luas, tapi hari kiamat free. Tidak ada teks, tidak ada tuntutan, tidak ada problem, tidak ada siksa hari kiamat. Jangan diazab gara-gara rezeki tersebut, tapi mau rezeki yang luas. Yang di akhirat tak banyak tanya, sudah free, sudah clear. Itu 3 hal doa yang enak. Artinya mau lebih simpel ya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita depan Ka'bah pun juga antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian orang cuma minta di dunia saja, bukan minta di dunia baik, enggak. Saya pokoknya maunya dunia saja. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Wa minhum man yaqul, di antara mereka yang berucap Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Masyaallah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Simple. Terutama memang di tempat-tempat yang busy, perkantoran, di masjid-masjid yang memang banyak orang-orang sibuk di situ. Ya disimpelkan, diringkaskan. Astagfirullah, Allahumma salam minka salam, ya qiyadu salam. Allahumma la mani lima a'taita wa la lima mana'ta. Terus subhanallah 10. Terus doa. Simpel semuanya. Hal yang demikian tersebut. Ya, apalagi Jumatan itu biasanya itu khutbahnya tidak terlampau panjang, pendek. Sholatnya oke, no problem. Jangan dipendek-pendekin sholatnya, yang sempurna sholatnya. Sholat yang sempurna. Dan juga doa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lagi saya. Allah taqabbal minna minkum ad-da'awat, ma'ajil bil ijabat, yuwaffiqna lil baqiyati shalihat, yubarik
في هذا المجلس tradisi حلقات، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا لكم خيرات مسرات وسعادات في الدنيا والآخرات، يبارك لنا في البنين والبنات والزوجات والعيال والنساء والرجال، وأن الله يرزقنا كمال الإقبال مع كبر المتعال بجاه سيدنا محمد مولى بلال يصلحنا كل حال وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على اللظى فتب علينا توبة. أستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ووالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وغيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين وكسبة وقبل وجود بدنا في سبيلنا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت الحق وآله وصحبه لا تشفي السهل والحمد لله في البدء والتداوي. قول إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله.